Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian akar fungsi nonlinier menggunakan metode Newton-Raphson dan metode scan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alisa Lailatul, Ulia Ayu Safira, Rista Yunita Sahari, Lutfiatul Muzayana, dan Anu Suci. Metode Newton-Raphson adalah salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinier dengan prinsip utama yaitu melakukan pendekatan terhadap kurva f(x) dengan garis singgung atau gradien pada suatu titik nilai awal. Dan nilai taksiran selanjutnya adalah titik potong antara garis singgung atau gradien kurva dengan sumbu X. Metode Newton-Raphson paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lainnya. Kelebihan metode ini adalah bila perkiraan akar ataupun nilai awal sudah tepat, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan akar persamaan pun lebih cepat. Namun, bila tebakan awal salah, maka semakin lama hasil perhitungan justru akan semakin menjauhi akar yang sebenarnya. Oleh karena itu, metode ini membutuhkan ketelitian dan ketepatan yang maksimal. Baik, saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus Newton-Raphson dengan deret Taylor. Yang pertama, kita uraikan fxr plus 1 ke dalam deret Taylor, sehingga persamaannya menjadi fxr plus 1 sama dengan fxr ditambah dalam kurung xr plus 1 min xr dikali turunan pertama dari fxr, lalu ditambah kuadrat dari xr plus 1 min xr per 2 faktorial, lalu dikali turunan kedua dari fxr dan seterusnya. Hampiran akar persamaan diperoleh dengan memotong suku-suku deret mulai dari suku ketiga. Maka persamaannya menjadi fxr plus 1 sama dengan fxr plus xr plus 1 min xr dikali turunan pertama fxr. Karena persoalan mencari akar, maka fxr plus 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh 0 sama dengan fxr plus dalam kurung xr plus 1 min xr dikali turunan pertama fxr, atau bisa juga ditulis xr plus 1 sama dengan xr min fxr per turunan pertama dari fxr, di mana turunan pertama fxr tidak boleh sama dengan 0. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Perhatikan gambar kurvanya. Misalkan XI adalah titik awal yang diberikan, kemudian gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx. Di titik XI, Fxi adalah F aksen XI. Sehingga persamaan garis singgungnya Fxi min Y sama dengan F aksen XI, XI min X. Kemudian garis ini melalui titik XI plus 1,0, maka didapat Fxi min 0, Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan F aksen XI, XI min XI plus 1, X-nya kita ganti XI plus 1. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi Fxi per F aksen XI sama dengan XI min XI plus 1. Kemudian XI plus 1 sama dengan XI min Fxi per F aksen XI. Sehingga prosedur laran metode Newton-Raphson adalah XI plus 1 sama dengan XI min Fxi per F aksen XI, di mana F aksen XI tidak sama dengan 0.
Langkah-langkah algoritma metode Newton-Raphson. Yang pertama, tentukan f aksen X secara simbolik. Yang kedua, gunakan tebakan awal XI untuk memperkirakan nilai baru XI plus 1, di mana XI plus 1 sama dengan XI min fXI per f aksen XI. Yang ketiga, hitung galat pendekatan relatif absolut. Epsilon A sama dengan harga mutlak dari XI plus 1 min XI per XI plus 1 kali 100%. Yang keempat, tentukan batas toleransi sebesar epsilon S. Jika harga mutlak epsilon A lebih besar epsilon S, maka ulangi langkah 2. Namun, jika tidak, hentikan perhitungan. Untuk yang selanjutnya adalah penggunaan rumus atau penerapan rumus dari metode Newton-Raphson. Contoh yang pertama, carilah akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson dengan tebakan awal xi sama dengan 2, lakukan perhitungan hingga iterasi yang keempat. Baik, penyelesaiannya diketahui di situ xi sama dengan 2 dengan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3. Langkah awal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu tebakan awal xi ini. Karena di situ sudah diketahui bahwa xi sama dengan 2, maka kita tidak perlu mencari lagi. Namun apabila xi di situ belum diketahui, kita bisa mengambil sebarang bilangan. Setelah itu, cek apakah fxi itu sama dengan 0. Jika fxi tidak sama dengan 0, maka proses bisa kita lanjutkan. Masukkan xi ke dalam fungsi fx. Bisa kita ketahui bahwa f2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 5. Setelah itu, turunkan fungsi fx. F aksen X sama dengan 3X kuadrat. Kemudian masukkan XI kedua. Jadi F aksen 2 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat sama dengan 12. Setelah itu, menghitung akar baru dengan rumus XI ditambah 1 sama dengan XI dikurangi FXI per F aksen XI. Masukkan XI 2 dikurangi FXI 5 per F aksen XI 12 sama dengan 1,58333. Selanjutnya kita masuk ke iterasi yang pertama. Masukkan fxi sama dengan f 1,58333 sama dengan 1,58333 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 0,96933. Kemudian tentukan f aksen xi sama dengan f aksen 1,58333 sama dengan 3 dikali 1,58333 kuadrat sama dengan 7,52080. Setelah itu tentukan xi ditambah 1 sama dengan 1,58333 dikurangi 0,96933 per 7,52080 sama dengan 1,45444. Setelah itu kita masuk ke iterasi yang kedua. Caranya tetap sama, hanya saja kita mengganti xi dengan nilai iterasi di atasnya. fxi sama dengan f 1,45444 sama dengan 1,45444 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 0,07672. Selanjutnya f aksen xi sama dengan f 1,45444 sama dengan 3 dikali 1,45444 kuadrat
sama dengan 6,34619. XI ditambah 1 sama dengan 1,45444 dikurangi 0,07672 per 6,34619. Selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi yang ketiga, yakni fxi sama dengan f 1,44235 sama dengan 1,44235 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 6,2675 dikali 10 pangkat negatif 4. Kemudian f aksen xi sama dengan f 1,44235 sama dengan 3 dikali 1,44235 kuadrat sama dengan 6,24112. Dengan xi ditambah 1 sama dengan 1,44235 dikurangi 0,00062675 per 6,24112 sama dengan 1,44225. Untuk iterasi yang terakhir, yakni iterasi keempat, yakni fxi sama dengan f 1,44225 sama dengan 1,44225 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 2,68139 dikali 10 pangkat negatif 6. Untuk f aksen xi sama dengan f 1,44225 sama dengan 3 dikali 1,44225 kuadrat sama dengan 6,24026. Dengan xi ditambah 1 sama dengan 1,44225 dikurangi 2,68139 dikali 10 pangkat 6. Karena di sini pembilangnya bernilai sangat kecil, jadi kita dekatkan saja menjadi 1,44225. Dari iterasi ketiga dan iterasi keempat di sini kita ketahui bahwa keduanya menghasilkan hasil yang sama. Jadi bisa diketahui bahwa di sini penyelesaian untuk soal tersebut sudah selesai, yakni 1,44225. Lalu apa sih fungsinya galat di situ? Galat di situ digunakan untuk apabila kita itu memiliki batasan. Jadi epsilon di situ digunakan untuk batasan jika itu ditanyakan. Tapi jika tidak, jika kita hanya mencari hasilnya saja, kita bisa berhenti sampai di 1,44225. Lalu selanjutnya adalah metode secant. Metode secant sendiri adalah pengembangan dari metode New-Raption dalam menangani kesulitan mencari turunan sebuah fungsi. Metode secant digolongkan sebagai metode terbuka, yakni kurva yang dihasilkan berbentuk terbuka ke atas. Tujuan metode secant adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode New-Raption, yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama. Metode secant dapat digunakan untuk mencari akar-akar persamaan dari persamaan yang turunan pertamanya sulit untuk didapatkan. Pada metode secant, jika penetapan harga awal berada di antara dua titik akar yang berdekatan, maka pendekatan dengan metode secant hanya akan memberikan sedikit kemungkinan harga akar persamaan pada interval yang ditentukan. Pada saat tertentu, interpolasi dari dua titik pendekatan awal untuk harga akar persamaan yang sudah sangat dekat dengan harga sebenarnya yang dicari justru akan menghasilkan titik baru yang semakin menjauhi akar persamaan yang sebenarnya. Kelebihan metode secant sendiri adalah memiliki fungsi yang kontinu. Untuk kekurangannya adalah perlu menganalisis turunan. Rumus untuk mencari akar persamaan menggunakan metode secant adalah XR plus 1, yaitu akar persamaan yang kita cari, sama dengan XR dikurangi FXR dikali XR min XR min 1 dibagi FXR dikurangi FXR min 1. Langkah algoritma metode secant. 1. Definisikan fungsi fx.
2. Menentukan nilai awal X0 dan X1, di mana X0 adalah nilai XR-1 dan X1-nya adalah nilai XR. Langkah selanjutnya, lakukan iterasi ke 1 hingga ke N untuk menentukan taksiran akar dengan rumus yang sudah tertera. Iterasi berhenti ketika nilai akar-akar taksiran sudah tetap atau harga mutlak XR plus 1 dikurangi XR kurang dari galat mutlak atau XR plus 1 dikurangi XR per XR plus 1 kurang dari galat ampiran. Maka nilai akar persamaan adalah XR plus 1 yang terakhir. Selanjutnya adalah pembahasan contoh soal. Dengan menggunakan metode scan sampai dengan iterasi ke-10, tentukan akar persamaan fx sama dengan 8x kuadrat dikurangi 32x plus 6 dengan nilai x0 sama dengan 2 dan x1 sama dengan 3. Untuk tabel iterasi menggunakan perhitungan Excel, saya jelaskan pada slide selanjutnya. Penyelesaian permasalahan menggunakan metode scan. Di sini ada soal, dengan menggunakan metode scan sampai dengan iterasi ke-10, tentukan akar persamaan fx sama dengan 8x kuadrat min 32x plus 6 dengan ditentukan x0 sama dengan 2 dan x1 sama dengan 3. Sudah saya sertakan juga rumusnya, rumus mencari xr plus 1 atau nilai akar baru yang akan dicari. Tersedia juga tabel R, yaitu iterasi dari iterasi pertama sampai ke 10. Selanjutnya XR-1, lalu XR, FXR-1, FXR, XR plus 1, dan FXR plus 1. Oke, kita coba pada iterasi pertama. XR-1, R-nya kan 1, berarti 1 dikurangi 1, yaitu X0. X0 diketahui adalah 2. Kita tulis sama dengan, kita klik, lalu enter. Lalu nilai XR, XR-nya kan R-nya 1, berarti X1 sudah diketahui di soal sama dengan ini. Lalu kita enter. FXR-1 yaitu XR-1-nya 2, kita masukkan ke fungsi yang diketahui di soal. Caranya sama dengan 8 dikali XR-1 dipangkatkan 2 dikurangi 32 dikali XR-1 ditambah 6, lalu enter. Ketemu nilai negatif 26. Lanjut di kolam FXR, caranya sama, karena XR-nya 3, lalu kita masukkan ke fungsi yang diketahui di soal. Sama dengan 8 dikali XR dipangkatkan 2 dikurangi 32 dikali XR ditambah 6, lalu enter. Selanjutnya, mencari XR plus 1, rumusnya sudah ada di sini. Caranya sama dengan, yaitu XR, XR-nya adalah 3, dikurangi, kita kasih kurung 2 kali, FXR, dikali, kurung buka lagi, XR, dikurangi, XR-1, kurung tutup 2 kali, kita bagi dengan, kita beri kurung buka, FXR, dikurangi, FXR-1, kita beri kurung tutup 2 kali, lalu enter. Ketemu nilai akar selanjutnya, yaitu 5,25. Untuk mencari FXR plus 1 sama XR plus 1-nya ini, kita masukkan ke fungsi yang diketahui di soal. Sama dengan 8 dikali XR plus 1 dipangkatkan 2 dikurangi 32 dikali XR plus 1 ditambah 6. Lalu enter. Teman nilainya 58,5.
Cara pada iterasi kedua sama, namun kita ganti XR min 1-nya ini kan berarti 2 dikurangi 1, 1, berarti X1-nya kan tadi 3. Sama dengan kita, ini kan dari ini ya, ini kolom ini, oh maaf, hapus dulu. Kolom ini tuh nanti jadi nilai akar selanjutnya yang dimasukkan. Tuh. Jadi kita tulis sama dengan XR, lalu enter. Selanjutnya, untuk nilai XR yang selanjutnya adalah berasal dari sini. Nilai akar dari, nilai XR plus 1. Oke, jadi kita tulis sama dengan nilai XR plus 1 yang baru, lalu enter. Kita geser ininya ke bawah, buat kolom ini. Ketemu sudah nilai untuk fxr min 1 selanjutnya, fxr, xr plus 1, dan fxr plus 1-nya. Lalu kita lakukan cara yang sama sampai iterasi ke-10. Kita tinggal tarik saja ini ke bawah. Oke. Nah, dari tabel yang kita peroleh ini, kita bisa lihat bahwa nilai fxr plus 1 sudah mencapai 0 saat iterasi ke-8. Kita tandai. Jadi, nilai akar yang diperoleh adalah 3,802775638. Nilai X sama dengan 3,802775638. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.